Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-12, 13 dan 14 dari surah Ar-Ra'd. Ayat 12 hingga 14 dari surah Ar-Ra'd yaitu menerangkan tentang ciptaan Allah yang kita tidak mengetahui, tidak menyadari. Kita menyangka ciptaan itu umpamanya seperti kilat berkilau, seperti guruh bergelegar, seperti petir menyambar. Kita hanya mengetahui setakat itu. Rupanya ciptaan Allah itu bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kilat bertasbih, guruh bertasbih, halilintar atau petir juga bertasbih. Dan di dalam ayat lain kita menjumpai Allah berfirman, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada satu penciptaan Allah melainkan bertasbih, mensucikan Allah. Jadi Allah menerangkan kemahabesarannya, yaitu dengan menjelaskan bahwasanya kilat, guru, petir, semua itu bertasbih mensucikan Allah. Mereka itu adalah ciptaan Allah. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah karena yang menguasai mereka adalah Allah. Allah menciptakan mereka, Allah yang menguasai mereka. Semua berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Petir, kemudian halilintar, kemudian kilat umpamanya, itu tunduk kepada perintah Allah. Apabila Allah perintahkan kilat itu membakar, maka membakar. Kalau ia berupa kilauan sebagai isyarat akan turun hujan, maka dia hanya berupa kilauan saja. Apa yang berlaku itu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Artinya semua yang berlaku itu tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia di bumi tidak menentukan. Dia lihat saja kilat, kemudian dia dengar guruh, kemudian dia saksikan petir menyambar, dan manusia tidak mampu berbuat apa-apa terhadap makhluk Allah yang jauh lebih besar daripadanya. Mengapa Allah terangkan tentang ciptaannya itu kepada manusia?
supaya manusia lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita telah mulai dari awal surah Ar-Ra'd sampai ayat ini, Allah Subhanahu wa taala satu persatu menerangkan tanda-tanda kekuasaannya supaya manusia terbuka mata, terbuka hati tentang kemahakuasaan Allah, kemudian mereka beriman. Jadi yang diharapkan dari manusia itu adalah beriman, yaitu menerima kebenaran, mengikuti petunjuk. Apabila dahulu kebenaran itu diturunkan kepada Rasulullah, maka menerima kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sepanjang zaman ada saja manusia yang tak mau beriman kepada Allah. Tidak mau beriman mungkin karena kebodohan. Nah, kalau karena kebodohan disampaikan kepadanya ilmu, yaitu ilmu tentang Allah. Dengan mengenal Allah melalui tanda kekuasaan yang ada di alam semesta ini, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak beriman. Tapi ada satu lagi, yaitu manusia yang bukan tak tahu Allah dengan kemahakuasaannya yang dahsyat, yang tidak terbatas, yang sungguh banyak di alam semesta ini, tapi tetap juga tak mau beriman. Maka manusia itu adalah manusia yang angkuh dan sombong. Kalau ada yang bodoh mau diajar, selesai masalah. Tetapi ada pula yang bukannya bodoh, tahu tapi tak mau diajar, maka itu tak akan selesai masalah. Lalu penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya adalah siksaan Allah saja, yaitu berupa petir yang akan menyambarnya, halilintar yang akan menyambarnya. Maka dalam ayat yang akan kita pelajari, Allah menghantar halilintar untuk menyambar siapa yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendaki itu? Orang yang sudah disampaikan kebenaran kepada mereka dan mereka sudah mengetahui kebenaran itu, tapi tetap juga mengingkarinya dengan keangkuhan dan kesombongan, maka tidak ada penyelesaiannya kecuali siksaan yang membinasakan, mencelakakan. Maka melalui ayat yang akan kita pelajari ini, kita mendapatkan peringatan, kita menjadi ingat. Ayat ini isinya adalah ancaman, karena kita juga, apalagi kita di sini di daerah Khatulistiwa ini yang curah hujan cukup tinggi, maka kita lebih sering, apalagi di musim hujan, mungkin hampir tiap hari kita melihat kilat, kemudian mendengar guruh, kemudian juga kita menyaksikan banyaknya yang disambar oleh halilintar. Maka ayat ini mengingatkan kita kepada kemahakuasaan Allah, supaya kita menjadi merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada keangkuhan dan kesombongan di dalam hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan bahwasanya manusia apabila beriman kepada Allah, maka mengharapkan bantuan daripada Allah, dan karena Allah Maha berkuasa, maka Allah mampu memberikan bantuan kepada manusia yang meminta bantuan kepadanya. Tapi ada pula yang tidak beriman atau yang menyekutukan Allah, yang meminta bantuan kepada selain Allah. Nah, selain Allah itu tidak punya kuasa, seperti berhala, mana punya kuasa? Ada juga manusia yang meminta kepada berhala. Maka Allah membuat perumpamaan. Manusia yang meminta kepada berhala untuk mendapatkan bantuan yang bermanfaat bagi dirinya, perumpamannya sama seperti orang yang haus, ingin mendapatkan air untuk diminum supaya menghilangkan dahaganya. Orang yang haus itu memasukkan tangannya ke air, tapi bukan memasukkan tangannya itu dengan
mengepalkan telapak tangannya supaya air terbawa, enggak, tapi dia memasukkan tangannya itu dengan telapak terbuka seperti ini, masukkan ke air, kemudian berharap air itu bisa sampai ke mulutnya dengan telapak tangan terbuka. Sampai ke mulut? Tidak. Begitu juga orang-orang musyrik yang ia menyampaikan permintaannya kepada berhala, berharap berhala itu menyampaikan apa yang ia inginkan, mewujudkan keinginannya, tetapi tak sampai apa yang dia inginkan, karena memang berhala itu tidak punya kemampuan untuk memberikan apa yang ia inginkan. Lalu perbuatan mereka yang menyembah selain Allah itu adalah perbuatan yang sia-sia. Maka ayat ini mengingatkan bahwasanya seruan yang benar atau doa yang benar adalah menyeru Allah Subhanahu wa taala, memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah yang maha berkuasa. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Kalau meminta kepada selain Allah, maka nanti akan menyesal dan akan kecewa. Maka dikatakan doa orang-orang musyrik itu doa yang sia-sia. Susah-susah meminta, tetapi tidak akan mendapatkan hasilnya, karena berhala yang dituju itu di dalam permintaan tidak mendengar dan tidak pula mampu untuk memberikan apa yang mereka minta. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kemahakuasaannya di alam semesta ini dengan kilat, dengan guruh, dengan halilintar. Kemudian setelah kita mengenal Allah melalui tanda-tanda kekuasaan yang ada di alam semesta ini, maka apabila memohon, meminta, berdoa, memintalah kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Inilah 3 ayat, yaitu masih lagi menerangkan tentang perkara yang berkaitan dengan tauhid, dengan akidah. Maka melalui pengajian ini nanti hendaknya bertambah keimanan kita kepada Allah, hendaknya semakin teguh keyakinan kita kepada Allah, dan kita berharap mudah-mudahan kita istiqamah di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nilai dari hidup kita, dan inilah sebenarnya yang menentukan kita ini diredai atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di atas tauhid ini kita hidup, maka kita diredai oleh Allah. Tapi kalau tauhid kita cemari dengan syirik, maka na'udzubillah akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di hari akhirat, karena hidup di dunia ini adalah sebagai ujian, apabila kita gagal dalam ujian hidup di dunia ini, maka di hari akhirat akan dicampakkan ke dalam neraka. Tetapi apabila berhasil dalam ujian sampai akhir hidup tetap dengan seruan la ilaha illallah, maka berhasil dalam ujian akan ditempatkan nanti di dalam surga yang penuh dengan kesenangan. Inilah dia hidup yang kita jalani. Jadi jangan hilang fokus, jangan hilang tumpuan. Tumpuan kita di dunia ini bukan untuk makan, minum, berpasangan, beranak pinak, mengejar jabatan. Itu dunia. Memang silahkan, tetapi semua itu mesti didasari dengan tauhid. Jangan sampai mengikuti kehendak hawa nafsu. Jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat yang kekal dan abadi. Sebelum kita pindah ke tafsir ayat, sebagaimana biasa kita akan membaca dan menerjemahkan ayat terlebih dahulu kata per kata supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuriikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunshi'us sahabats thiqal wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilu sawa'iqa fayusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Allah berfirman, huwa, dia yang dimaksudkan di sini adalah Allah. Jadi Allah menerangkan tentang dirinya. Dialah Allah allazi yang yurikum, memperlihatkan kepadamu atau menampakkan kepadamu al-barqa, kilat, khaufan, untuk menimbulkan ketakutan. Oh, jadi kilat itu untuk menimbulkan ketakutan. Wa tama'an, dan harapan, juga untuk menimbulkan harapan. Nanti kita terangkan dalam tafsir apa maknanya menimbulkan ketakutan dan harapan. Wa yunshi'u, dan mengadakan atau membuat as-sihaba, awan, as-siqal, mendung, awan mendung. Awan mendung maknanya awan yang pekat, yang berat, yang menandakan akan turun hujan. Ya, karena awan yang berat itu tanda hujan akan turun. Nah, biasanya kita mengatakan, ini dah hitam nampaknya awan nih. Karena dia memang kalau sudah akan turun hujan, warnanya berubah menjadi hitam. Karena awan itu ada yang putih, kemudian menjadi lebih kelam hitam, maka tak lama selepas itu akan turun hujan. Dialah Allah yang memperlihatkan kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan dan mengadakan awan mendung. Berikutnya lagi, wa yusabbihu, dan bertasbih, ar-ra'du, guruh atau guntur, guruh atau guntur, bihamdih, bertasbih, guruh, bihamdih, dengan memuji. Bertasbih dengan memuji Allah, guruh itu. Wal malaikatu, demikian pula malaikat juga bertasbih, min khifatih, dari ketakutannya, maknanya disebabkan karena ketakutan kepadanya, kepada Allah. Wa yursil, dan Allah mengirimkan as-sawa'iqa, petir atau halilintar. Fayusibu, maka menimpa biha, dengan petir itu, dengan halilintar itu, mayyasha, siapa yang dia kehendaki. Bermakna menyambar dari angkasa itu ke bumi, siapa yang ada di bumi. Wahum, dan mereka itu yujadiluna, mendebat, fillah, tentang Allah. Mendebat tentang Allah ni mana tak mau beriman kepada Allah, menolak Allah sebagai Tuhan. Wa huwa, dan dia Allah, syadidul mihal, amat dahsyat siksaannya. Dan guruh itu bertasbih, memujinya. Demikian pula malaikat, karena ketakutan kepadanya. Dan dia Allah mengirimkan petir atau halilintar, lalu menimpa atau mengenai siapa yang dia kehendaki, dan mereka itu mendebat tentang Allah. Dan dialah Allah
yang amat dahsyat siksaannya. Ayat yang ketiga. Ini kita perlahan-lahan menterjemahkannya supaya kita lebih mudah untuk memahami. Kalau cepat-cepat kita nanti hilang tumpuan. Kalau lambat-lambat maka kita bisa memperhatikan dengan perlahan-lahan. Lahu, baginya, bagi Allah, da'watul haqq, doa yang benar. Maknanya doa yang benar apabila dipanjatkan kepada Allah, maka Allah akan memperkenalkan doa yang benar itu. Doa yang benar itu isinya adalah mentauhidkan Allah. Maka disebutkan pula yang berikutnya doa yang salah. Doa yang salah yaitu yang ditujukan kepada selain Allah. Berarti syirik, menyeru selain Allah. Walladzina, dan orang-orang yang yad'una, menyeru, min dunihi, selainnya, selain Allah, la yastajibuna, tidak akan mengabulkan, lahum, bagi mereka, bisyai, sedikit pun. Jadi berhala itu tak akan mengabulkan, tak akan memperkenankan, tak akan menjawab apa yang mereka minta. Apa sebab? Memang mereka tak punya kuasa apa-apa. Perumpamaannya seperti illa kabasiti, seperti orang yang menghulurkan, kaffaihi, menghulurkan atau membuka kedua telapak tangannya. Kaffaihi, kafun, satu telapak tangan, kaffaihi, dua telapak tangan, berarti kanan dan kiri, ilal ma, ke air, liyablugha fahu, supaya sampai ke mulutnya, wa ma huwa bibalighi, dan tidaklah sampai ke mulutnya. Macam mana pula mau sampai? Karena dia membuka telapak tangannya. Bisa lengket air di telapak tangan yang terbuka? Tidak. Kalau mau mengambilnya bukan dibuka, dia apa kan namanya ini? Dibuat seperti apa, timbau ini nih. Ya. Baru dicelupkan ke air, terbawalah air. Wa ma du'aul kafirin, dan tidaklah doa orang-orang kafir itu atau seruan orang-orang kafir itu illa, kecuali fi dhalal, sia-sia belaka. Mengapa sia-sia? Karena doa itu salah alamat. Mestinya yang dituju adalah Allah, kemudian mereka pula mengarahkannya kepada selain Allah. Baginya seruan yang benar atau doa yang benar bagi Allah. Dan orang-orang yang menyeru selainnya, selain Allah itu tidak akan memperkenankan bagi mereka sesuatu pun. Perumpamaannya seperti orang yang membuka kedua telapak tangannya dan mengulurkannya ke air supaya sampai ke mulut, dan tidaklah ia sampai. Dan tidaklah seruan orang-orang kafir yang mereka lakukan itu kecuali sia-sia belaka. Jadi ayat yang akan kita pelajari ini masih lagi menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang menciptakan alam semesta termasuk kilat, apalagi tadi? Guruh, apalagi halilintar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguasai ciptaannya itu, mengatur ciptaannya itu. Menguasai, mengatur, maknanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kilat karena muncul dengan adanya dua awan yang bersentuhan atau bertabrakan mengeluarkan kilat, kemudian guruh, bunyi yang ditimbulkannya, kemudian setelah itu halilintar, yaitu muatan listrik yang ada padanya yang menyambar sampai ke bumi. Kesemua itu diatur oleh Allah Ta'ala yang ada manfaatnya, tetapi apabila Allah menghendaki juga bisa membinasakan dan mencelakakan. Maka ciptaan Allah itu mendatangkan ketakutan bagi manusia,
tapi juga dalam waktu yang sama mendatangkan harapan bagi manusia, mendatangkan ketakutan, takut-takut, kilat, guru, halilintar itu mendatangkan bencana, tetapi juga mendatangkan harapan karena itu adalah pertanda hujan akan turun. Kemudian dengan turunnya hujan, maka tanam-tanaman tumbuh, binatang ternak bisa hidup, mereka pun dapat terpenuhi keperluan hidup mereka karena mereka mendapatkan air yang cukup. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kekuasaannya supaya manusia menjadi tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberitahukan, kamu wahai manusia, makhluk yang kecil. Kilat itu besar, guruh itu besar, halilintar itu kuat, perkasa, sehingga bisa membakar dan menghanguskan. Kamu kecil. Nah, yang besar di alam semesta itu bertasbih mensucikan Allah. Kamu bagaimana wahai manusia? Kamu kecil tak juga mau bertasbih mensucikan Allah, maka betul-betullah kamu tak tahu diri. Kira-kira begitulah bahasa lembutnya itu. Kalau bahasa kasarnya, cari sendirilah katanya apa ya. Betul-betullah kamu orang yang dungu. Dungu ini terkenal sekarang perkataannya sekarang, yaitu yang tidak menggunakan akal, yang tak mau diajar, keras kepala, degil. Nah, itu kata-kata yang agak berat kita mendengarnya. Apa sebab? Sebab sudah banyak penjelasan dari Allah, langsung melalui firman-firman Allah ataupun melalui ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Tapi tak juga mau mengambil pelajaran, tak juga mau faham-faham, berarti memang keras kepala. Keras kepala itu disebabkan karena hati yang di dalam dada itu juga sudah keras. Kalau hati sudah keras, maka kepala pun juga keras. Keras kepala. Nah, biasanya kita dengar keras kepala. Kapan seorang itu keras kepala ya? Kalau hatinya sudah keras. Apa tandanya dia keras kepala? Sudah diberi pelajaran tak faham-faham. Bahkan sudah diberi peringatan dan ancaman, tak juga mau berubah. Bahkan sudah ada yang disiksa dan ditimpakan bencana kepadanya. Hasilnya belum dibinasakan lagi, belum dimatikan, tak juga mau mengambil pelajaran. Nah, orang yang seperti itu tak ada kesudahan, tak ada yang dia tunggu, melainkan kesudahannya adalah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengingatkan, apabila meminta, memintalah kepada Allah. Apabila memohon, memohonlah kepada Allah. Apabila mengharapkan bantuan, mintalah kepada Allah, jangan kepada selain Allah, karena selain Allah tidak punya kuasa apa-apa. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Jadi 3 ayat ini menerangkan tentang mentauhidkan Allah dan jangan sampai menyekutukan Allah. Baik, selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Jadi pengantar sudah, diterjemahkan juga sudah, kemudian ringkasan pun juga sudah. Maka sekarang ini kita ingin berlama-lama dengan ayat ini, dengan harapan melalui penjelasan nanti ada di antara kita ini yang menghayati ayat ini dengan menggunakan akal fikiran sehingga sampai ke tahap tadabbur Al-Quran. Nah, tadabbur itu maknanya kemana arah ayat ini. Jadi apabila ada orang yang pintar, cerdas ketika mengikuti pengajian ini, dia bukan hanya terpaku kepada penjelasan yang disampaikan, tidak, tetapi ia memikirkan ayat ini sebenarnya menginginkan apa sebenarnya ini. Sebenarnya ayat ini membawa kita kemana sebenarnya ini. Kalau sampai ke ujung sana, sampai ke akibat yang diharapkan, karena apabila manusia itu beriman, maka yang diharapkan dari manusia yang beriman itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa kalau mentauhidkan Allah? Nah, diredai oleh Allah, selamat. Kemudian apabila tidak mentauhidkan Allah,
Apa akibatnya? Nah, dimurkai oleh Allah, tunggulah bencana, siksaan Allah. Maka ketika kita mempelajari ini, kita menjadi berhati-hati, menjadi berwaspada. Itu adalah hasil dari tadabbur. Umpamanya lagi, ketika ayat ini berkaitan dengan guruh atau guntur, kita pun juga mungkin besok umpamanya atau malam ini umpamanya terdengar bunyi bergelegar, maka kita tadabbur, teringat ayat yang kita pelajari ini. Apabila guruh saja bertasbih, maka saya pun juga bertasbih. Maka ketika mendengar guruh, maka kita pun akan bertasbih. Subhanallah. Apa sebab? Sebab guruh itu bertasbih memuji Allah. Maka kita yang mendengar guruh pun juga hendaknya bertasbih. Maka Rasulullah di dalam hadis baginda, apabila mendengar guruh, baginda akan mengucapkan, Rasulullah akan mengucapkan, Subhana, Maha suci Allah, may yusabbihur ra'du bihamdih, Maha suci Allah yang guruh itu bertasbih memuji Allah. Itu namanya hasil dari tadabbur, hasil dari memahami ayat. Karena ayat menerangkan guruh bertasbih, maka ketika guruh itu terdengar, kita pula yang bertasbih. Kalau saya tak bertasbih, guruh bertasbih, alangkah celah diri kita itu. Alangkah angkuh sombong saya ini. Padahal apabila Allah menghendaki melalui guruh itu, saya bisa mati disambar oleh petir. Boleh jadi, karena banyak orang yang disambar oleh petir, dia merasa nyaman-nyaman saja disambar oleh petir. Dan ada riwayat dalam tafsir disebutkan bahwasanya petir itu bisa menyambar orang yang beriman, juga bisa menyambar orang yang kafir, tetapi tidak akan menyambar orang yang sedang berzikir. Jadi ada orang Islam yang tersambar petir, ada orang kafir yang tersambar petir, ada, tapi orang yang berzikir tidak akan disambar oleh petir. Karena ayat ini menerangkan bahwasanya Allah hanya akan mengenakan, yaitu akan menetapkan petir itu hanya menyambar orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk disambar petir, yaitu orang-orang yang lupa dan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang seperti itu dari mana kita dapatkan? Dari tadabbur, dari memahami ayat ini. Maka apabila terdengar nanti guruh, apa disebutkan? Subhana. Panjang betul tadi Ustaz. Subhana may yusabbihur ra'du bihamdih. Kami tak hafal itu. Maka subhanallah. Sudahlah, sampai itu saja. Subhanallah. Subhanallah. Boleh ikuti astaghfirullahalazim. Mengapa kita beristighfar? Supaya kita memohon ampun kepada Allah, sehingga dosa kita terhapus, sehingga kita tidak disiksa oleh Allah, disebabkan karena dosa-dosa kita yang boleh jadi siksaan itu adalah berupa petir yang menyambar. Na'udzubillah min dzalik. Baik, selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Itu nikmatnya kita belajar ayat Quran ini. Nikmat sekali karena ia adalah pedoman dalam hidup. Bahkan Nabi apabila mendengar guruh, melihat kilat, maka Nabi berdoa. Doa Nabi adalah Allahumma, ya Allah Subhanahu wa taala, la taqtulna bi ghadabik, jangan engkau bunuh kami, jangan engkau matikan kami. Taqtulna itu membunuh. Jangan engkau bunuh kami disebabkan karena kemurkaan. Kemurkaan Allah karena ada manusia di bumi diciptakan untuk beribadah kepada Allah, supaya melakukan ketaatan, dia pula melakukan kemaksiatan, kemudian tak juga kunjung mau bertaubat.
Dalam bahasa kita sekarang ya, tak juga hijrah-hijrah. Kalau bahasa anak mudanya, tidak move on, tak mau berubah. Maka Allah pun marah dengan mengirimkan halilintarnya. Wala taqtulna bighadabik, jangan engkau bunuh kami ya Allah dengan kemurkaanmu, dengan kemarahanmu. Wala tuhlikna bi'adzabik, dan ya Allah jangan engkau binasakan kami, jangan engkau celakakan kami disebabkan jangan engkau celakakan, binasakan kami dengan siksaanmu. Nah, mengapa Allah menyiksa? Karena manusia itu berdosa. Karena yang disiksa itu adalah yang berdosa. Fa ahlaknahum bidzunubihim, kami binasakan mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Karena pasti itu janji Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil apapun, Allah akan memberikan balasan kepadanya dan dia akan melihat balasan Allah itu. Maka kita menjadi berhati-hati. Nah, jadi ayat ini membawa kita supaya berhati-hati. Ayat yang ke-12, huwallazi yurikumul barqa, dialah Allah yang memperlihatkan kepadamu kilat. Kilat itu dilihat atau didengar? Kalau kilat dilihat. Kalau guruh itu dilihat atau didengar? Didengar. Jadi sebelum hujan itu turun, ada yang kita lihat, ada yang kita dengar. Sebelum hujan itu turun, ada yang kita lihat, Allah sebut yang dilihat dulu. Dan yang memperlihatkannya siapa? Allah. Dialah Allah yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan khaufan, rasa takut. Takut, makna takut tidak suka kepada perkara buruk yang akan terjadi. Nah, itu makna takut. Ada tak punya rasa takut sekarang ini? Ada. Takut apa? Takut miskin. Miskin adalah perkara buruk. Sudah miskin sekarang? Belum. Tapi rasa takut itu sudah ada sekarang. Jadi takut tidak suka kepada perkara buruk yang akan terjadi. Kalau yang sedang terjadi, sedih. Jadi ada beda antara takut dengan sedih. Allah, saya sedih sekarang Ustaz. Apa pasal? Apa sebab? Tak ada uang saya sekarang nih. Sedih. Saya takut saya miskin. Padahal sekarang masih ada uang. Tapi takut itu sudah ada. Karena takut itu tidak suka kepada perkara buruk yang akan terjadi. Lain nampak muka hari ini Pak. Iya Ustaz, sakit saya sekarang ini. Sedih. Tidak suka kepada perkara buruk, yaitu penyakit yang menimpanya sekarang sedang dia jalani. Saya takut penyakit seperti yang dialami oleh sahabat saya ini. Sudah sakit dia sekarang? Belum. Takutnya sudah ada? Sudah. Nah, Allah menimbulkan rasa takut dengan kilat. Nah, dengan adanya kilat timbul rasa takut. Tidak suka kepada perkara buruk yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi dengan kilat itu? Nah, boleh jadi nanti guruh datang, kemudian jadi petir yang menyambar, mematikan dia. Mungkin bukan hanya dirinya, tetapi juga akan menghanguskan kebunnya, dan mungkin juga akan menghanguskan rumahnya. Maka ada rasa takut dengan melihat kilat itu. Kemudian di sini watama'an, dan juga menimbulkan harapan. Nah, tadi takut berarti berkaitan dengan perkara buruk. Kalau harapan berkaitan dengan perkara yang baik. Nah, perkara yang baik kalau kita melihat kilat itu apa? Hujan akan turun. Dah lama hujan tak turun. Ini udah gersang ini. Udah banyak mati tanam-tanaman. Maka dengan adanya kilat, mudah-mudahan hujan akan turun. Harapan. Jadi Allah menampakkan kilat itu ada tujuannya untuk mendatangkan rasa takut dan juga untuk mendatangkan rasa harap. Pertanyaannya, siapa yang akan takut dan siapa yang akan harap? Pasti yang punya dosa akan merasa takut.
Dan yang tidak berdosa tak ada rasa takut. Apa sebab? Sebab dia selalu beristighfar kepada Allah, selalu melakukan ketaatan, selalu menjauhkan diri dari kemaksiatan. Kemudian dia melihat kilat, ini adalah pertanda baik, Allah mau menurunkan hujan, hatinya tenang. Tapi yang berdosa bagaimana? Oh, dia akan sengsara, apalah yang akan berlaku ini. Maka siapa yang tenang, siapa yang gelisah? Yang beriman akan tenang, dan yang kafir akan gelisah. Yang taat akan tenang, dan yang bermaksiat akan gelisah, akan takut. Jadi mudah saja bagi Allah. Satu ciptaannya, yang satu itu bisa mendatangkan ketakutan, dalam waktu yang sama yang satu itu juga bisa mendatangkan harapan. Kita termasuk kumpulan yang mana ini? Yang takut kepanjangan ya. Terdengar guruh, takut. Kemudian juga ada lagi di dalam tafsir para ulama, siapa yang memiliki rasa takut ketika melihat kilat? Orang yang akan melakukan perjalanan. Maka dia jadi takut. Ini dalam perjalanan nanti hujan lebat, jalan licin, berbelok-belok, macam mana nasib kita nanti ini? Jatuh nanti kita ke lembah. Muncul rasa takut. Kemudian satu lagi, bagi siapa rasa harap itu ketika melihat kilat? Bagi orang yang berada di rumah, tidak melakukan perjalanan. Karena dengan adanya kilat, dia melihat kilat, bermakna sebentar lagi hujan akan turun. Maka itu adalah yang bermanfaat. Karena dia tak ada melakukan perjalanan apa-apa. Maka ada di antara ulama tafsir, untuk menimbulkan rasa takut kepada yang akan melakukan perjalanan, untuk menimbulkan rasa harap kepada orang yang tidak melakukan perjalanan. Tujuannya untuk apa? Kalau yang musafir itu orang beriman, dan yang bermukim itu orang yang beriman, supaya kalau memiliki rasa takut, mohonlah perlindungan kepada Allah. Kemudian apabila memiliki rasa harap, maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hujan yang diturunkan itu tidak mendatangkan mudarat. Jadi apa yang berlaku apabila Allah memperlihatkan kilatnya kepada kita, sebenarnya tujuannya adalah supaya mengingatnya, yaitu mengingat Allah. Maka gunakanlah kesempatan ketika kita melihat kilat, subhanallah. Ketika melihat kilat, astaghfirullahaladzim. Ketika melihat kilat, boleh alhamdulillah. Boleh, karena kita berharap hujan akan turun. Itu tanda hujan akan turun. Alhamdulillah, bertanda hujan akan turun. Karena kilat itu tadi terjadinya adalah ketika dua awan berantukan mengeluarkan cahaya, berarti tanda bahwasanya hujan akan turun. Wa yunshi'us sahab, dan Allah mengadakan atau menjadikan as-sahab, maknanya adalah awan. Kemudian as-siqal, ada sifatnya. Oh, awan yang hitam. Biasanya diterjemahkan awan mendung. Kalau disebut mendung, berarti awan yang akan menurunkan hujan. Sebenarnya kata as-siqal ini dari kata sakil. Sakulat mawazinuhu, maknanya berat. Nah, awan yang mendung itu awan yang berat. Apa makna awan yang berat? Awan yang sudah banyak airnya. Nah, biasanya kalau berat itu dia akan turun ke bawah, maka dia akan dekat ke kepala kita ini. Nah, biasanya awan yang putih-putih itu jauh-jauh di sana. Tapi kalau sudah berat, dia turun ke bawah. Nah, biasanya tak lama lagi selepas itu turun hujan. Wa yunsi'us sahabat thiqal, maka ketika mendung, awan berat akan menurunkan hujan, maka ingat Allah. Itu bukan terjadi dengan sendirinya, bukan. Ingat Allah, ya Allah, Engkau telah menjadikan awan itu berat. Awan itu mendung, hitam, penuh atau berat dengan air, maka sebentar lagi akan turun hujan. Maha suci Engkau ya Allah yang menurunkan hujan.
Baik. Berikutnya lagi supaya tersambung dengan ayat yang akan datang ini, karena dia satu kesatuan. Petir sudah. Apalagi selepas petir? Guruh. Nah, tentang guruh ini Allah menerangkan pula dalam bentuk penyampaian yang lain, yaitu wa yusabbihur ra'du bihamdih, dan guruh itu bertasbih memuji Allah. Kalau tadi tentang kilat, kilat itu diperlihatkan untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Tapi kalau untuk guruh, Allah menerangkan guruh itu sendiri bertasbih memuji Allah. Sebenarnya kilat itu pun juga bertasbih mensucikan Allah. Semua ciptaan Allah bertasbih mensucikan Allah. Nah, guruh itu juga bertasbih mensucikan Allah, sama dengan kilat. Kemudian guruh itu juga, kalau kita ikut kepada penjelasan sebelum ini, guruh itu juga menimbulkan ketakutan dan juga menimbulkan harapan. Tapi Allah tak guna lagi kata menimbulkan ketakutan, menimbulkan harapan, karena sudah disebut pada kilat. Nah, pada guruh tak disebut lagi. Nah, yang pada guruh itu diterangkan yang lain lagi, yaitu bertasbih memuji Allah. Kemudian wal malaikatu min khifatih. Rupanya Allah menambahkan lagi malaikat pun juga bertasbih memuji Allah. Tapi ada kata penjelas lagi yang tidak ada sebelumnya, yaitu malaikat itu bertasbih memuji Allah karena takut kepada Allah. Sekarang apabila kita mendengar guruh, ada tidak rasa takut? Ada. Ketika kita melihat kilat, ada tidak rasa takut? Ada. Tinggal lagi malaikat, karena takutnya kepada Allah mereka bertasbih. Kita pula ketika melihat kilat dan mendengar guruh, ada tidak bertasbih kepada Allah? Itu dia ayatnya. Maka mesti dibawa ke dalam kehidupan. Kita mengikuti pengajian tafsir ini ya untuk mendapatkan pengetahuan. Tapi apalah gunanya pengetahuan kalau hanya sekedar pengetahuan? Kita bawa ke dalam kehidupan. Jadi kita ini berkaitan dengan alam semesta ini, tak terputus dengan alam semesta. Ada tidak orang ketika melihat kilat dia melihat begitu saja? Ada. Ada tidak orang yang mendengar guruh mendengar begitu saja? Ada. Apakah kita juga seperti itu? Sebelum ini ya Ustaz. Nah, sekarang tak lagi. Sebelum ini karena kami tak tahu, memanglah kami lihat aja, kami dengar saja. Tapi sekarang ini tidak lagi. Sekarang ini kami akan bertasbih mensucikan Allah. Apa saja? Ada makhluk yang mulia, yaitu malaikat, bertasbih. Maka kita pun kalau mau mendapatkan kemuliaan, contoh perangai malaikat, yaitu bertasbih mensucikan Allah, memuji Allah. Kemudian kalau tak mau, nah ini dia ayat berikutnya, ancaman tak mau bermakna ingkar, angkuh, sombong. Maka wa yursilus sawa'iqa, dan Allah akan mengirimkan halilintar. Ini yang ketiga. Yang pertama tadi kilat, yang kedua guruh, yang ketiga as-sawa'iq, jamak dari sa'iqah, halilintar, petir. Fayusibu biha, maka akan menimpa dengan petir itu mayyasha, siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Yang tadi itu, yang tidak sedikit pun mengagungkan Allah, yang sudah memperlihatkan tanda kekuasaannya. Wahum yujadiluna fillah, dan mereka itu mendebat tentang Allah, tak mau beriman kepada Allah. Ini ada sebab turun ayat ini, yaitu ada di antara ulama tafsir menyebutkan bahwasanya ada yang menyombongkan diri, yaitu ketika Nabi mengutus seorang utusan, dia adalah seorang tokoh di tengah masyarakat, kemudian tapi dari kalangan orang kafir, disampaikan kepadanya, saya ini adalah utusan dari Rasulullah Nabi Muhammad, baginda mengharapkan bertemu denganmu.
untuk menyampaikan kebenaran kepadamu tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang itu? Jawabannya, Allah itu dibuat dari apa? Apakah Allah itu dibuat dari mutiara, dari berlian, dari emas? Nah, dia mengatakan tentang Allah dengan perkataan yang menghina, mengejek, mengolok-olok. Maka Allah pun mengutus atau mengirim halilintar dan menyambarnya. Maka ayat ini kalau kita bawa kepada peristiwa itu, menerangkan peristiwa itu. Tetapi kita tidak hanya ingin membawa ayat ini kepada peristiwa itu, kita sampaikan dalam bentuk umum. Jangan kamu wahai manusia coba-coba menghina atau merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Agung, Maha Tinggi. Agungkan Allah, tinggikan Allah. Kamu rendahkan Allah, kamu hinakan Allah. Ini orang komunis, orang ateis, orang yang anti Tuhan, tak percaya kepada agama. Nah, mereka akan menghina Allah, menghina Rasul, menghina kitab suci, menghina agama. Ini orang ini menjadi sasaran petir, halilintar. Tak percaya? Tunggu aja lah nanti. Cobalah, kalau mau cobalah. Dan sudah berapa banyak orang yang terkena. Ya, karena keangkuhan dan kesombongan. Allah mayyasha, siapa yang Dia kehendaki, wahum, yang mana keadaan mereka itu adalah yujadiluna fillah, mereka mendebat tentang Allah, wa huwa syadidul mihal, dan Dia, Allah, adalah yang amat dahsyat siksaannya. Kalau sudah terkena halilintar, tak ada siapa yang bisa lari. Mau lari ke mana? Mau berlindung di mana? Tak bisa. Allah amat dahsyat siksaannya. Kalau sudah memahami Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, maka serulah Allah dengan ikhlas. Serulah Allah, dalam seruan itu murni dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut di pangkal ayat, lahu da'watul haqq. Baginya, bagi Allah itu da'watul haqq, doa yang benar. Doa yang benar adalah doa yang ikhlas. Kemudian doa itu semata-mata hanya menyeru Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Maka ada di antara ulama tafsir menjelaskan makna da'watul haq itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Itu pentingnya la ilaha illallah. Kita berharap di atas kalimat itu kita hidup. Saya hidup ini adalah dalam rangka membuktikan la ilaha illallah, dan saya berharap mati pun dengan kalimat itu, sehingga ketika akan meninggal dunia bisa menyebut la ilaha illallah. Tapi ada saja manusia yang juga menyeru selain Allah. Lanjutan ayat, orang-orang musyrik. Walladzina yad'una min dunihi, dan orang-orang yang menyeru selainnya, selain Allah, la yastajibuna lahum bisyai'. Allah menjelaskan yang mereka seru selain Allah itu berhala-berhala. Siapa lagi yang diseru selain Allah? Ada pula yang diseru itu jin, ada pula yang diseru itu pohon besar, ada pula yang diseru batu besar, ada pula yang diseru itu macam-macam Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, ada yang buat berhala besar sekali, sampai gunung itu dipahat kemudian dijadikan berhala. Kemudian ada pula yang membuat berhala itu dengan tegak berdiri. Kemudian mereka menyembah berhala itu. Rupanya berhala itu disambar petir. Berhala itu pun tumbang. Nah, bagaimana manusia kok bisa menuhankan yang tidak berkuasa? Sungguh manusia tidak menggunakan akal fikirannya. Kalau menggunakan akal, berfikir saja, nanti faham
Maka kalau meminta, memintalah kepada yang mampu memberi. Kalau memohon perlindungan, maka mohonlah perlindungan kepada yang mampu melindungi. Berhala itu diri sendiri pun tak mampu dia lindungi. Bagaimana pula dia akan melindungi orang lain? Nah, kalau bahasa anak mudanya, bego betul lah kamu. Nah, itu bahasa. Illa kabasiti kaffaihi ilal ma liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Allah buat perumpamaan. Tujuan perumpamaan ini supaya mudah untuk difahami. Seperti apa perumpamaan orang yang menyeru selain Allah itu? Perumpamaannya, menyeru selain Allah kan untuk mendapatkan manfaat. Dia memerlukan, kemudian dia berharap berhala itu bisa menyampaikan apa yang dia perlukan. Umpamanya dia lapar, dia berharap berhala itu memberikan makanan untuknya. Dia sakit, dia berharap berhala itu menyembuhkan penyakitnya. Dia haus, dia berharap berhala itu memberikan minum untuk menghilangkan dahaganya. Maka Allah buat di sini yang dahaga, yaitu seperti orang yang dahaga, haus, mengharapkan minuman, air ada di hadapan, kemudian dia masukkan tangannya, tapi tangannya itu dibuka telapak tangannya itu untuk mendapatkan air tersebut, supaya air itu bisa sampai ke mulutnya. Dengan telapak tangan terbuka, mana mungkin air akan sampai. Kemudian satu lagi, ada ulama tafsir lebih lagi menjelaskan, yaitu air itu seperti dia berdiri di tepi sungai. Air itu jauh di bawah. Kemudian dia mengulurkan tangannya ke tepi sungai. Tangannya itu pun tak menyentuh air sungai itu. Kemudian dia berharap air sungai itu bisa bergerak masuk ke dalam mulutnya. Mungkin? Enggak. Maka sama dengan orang yang meminta kepada berhala itu. Dia mengharapkan berhala memberikan makanan untuknya. Tetapi mana mungkin? Karena berhala itu tidak punya kuasa untuk menyampaikan makanan kepadanya. Nampak gambaran seperti itu. Kalau masih juga lagi menyembah kepada berhala, meminta kepada selain Allah, maka betul-betullah tidak menggunakan akal fikiran, tak waras, tidak cerdas. Lawan tidak cerdas, bodoh betul lah kalau masih menyembah selain Allah. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah seruan orang-orang kafir, orang-orang kafir. Disebut di sini, bukan non muslim disebut di sini. Karena mereka menyeru selain Allah, yang menyeru selain Allah itu kafir. Siapa yang beriman, yang mentauhidkan Allah, yang tidak mentauhidkan Allah, yang menyekutukan Allah, orang-orang kafir. Doa orang-orang kafir itu dalam kesesatan maknanya sia-sia. Sesat maknanya salah alamat. Mestinya menyeru Allah, kemudian dia menyeru berhala, salah alamat, maka sia-sia. Karena berhala tak bisa memberikan bantuan kepadanya, memberikan makanan, tidak menyembuhkan penyakit, tidak memenangkan dalam perang, tidak. Jadi jelas sekali mana yang benar, mana yang salah. Tapi pada hari ini ada orang yang mengatakan semua agama sama. Peliklah orangnya. Dan dia punya mimbar pula untuk berucap, dan banyak pula pengikutnya lagi. Kalau pemimpinnya dungu, maka pengikutnya lebih dungu lagi. Mengatakan semua agama sama. Mana pula sama? Yang mentauhidkan Allah itu yang benar, yang menyekutukan Allah itu salah. Yang mentauhidkan Allah itu al-haq, kebenaran, dan yang menyekutukan Allah itu batil. Agama yang diperakui di sisi Allah hanya agama Islam. Selain agama Islam itu batil. Nanti mengatakan ini ustaznya radikal ya.
teroris ini. Ini dia kebenaran. Di atas ini kita hidup dan kita berharap di atas ini pula kita mati. Dan dakwah itu inilah isinya itu. Silahkan baca ayat-ayat Quran. Setiap Rasul yang diutus, bukan hanya Nabi Muhammad, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, ani'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Setiap Rasul itu menyampaikan dakwah, isinya adalah serulah Allah saja. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Jelas itu. Itu tauhid. Macam mana manusia bisa juga mengatakan lain dari yang ada di dalam kitab suci? Ini orang tak mengaji. Tapi kalau kita tanya apa agama? Islam. Bukan main lagi, cepat mengganggu. Sampai ke lutut pula mengganggu orang lain. Tapi sebenarnya dia tak faham. Dan boleh jadi orang yang seperti ini sudahlah tak faham, dipakai pula lagi oleh musuh, tujuannya untuk mengadu domba sesama kaum muslimin, sehingga rusak perbarisan umat Islam. Dan lebih dahsyat lagi, dipakai oleh orang yang memakainya untuk memusuhi para ulama yang menyampaikan dakwah dengan benar. Dan kita khawatir kalau itu berlaku di tempat kita ini, di negeri kita ini, di negara yang kita cintai ini, karena kaum muslimin di negeri ini, mereka adalah mewarisi dakwah para ulama dahulu, yang mereka itu adalah yang murni dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disimpangkan kebenaran itu kepada kebatilan, sehingga menciptakan agama baru pula, agama Nusantara namanya. Tidak, mana ada agama Islam Nusantara? Tak ada agama Islam Nusantara. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah menyeluruh, bukan hanya bentuknya di satu tempat berbeda dengan bentuknya di tempat lain. Tidak, sama untuk semua tempat. Karena agama Islam itu salihun likulli makanin wa zaman. Agama Islam itu sesuai di mana saja manusia itu berada dan kapan saja waktunya. Mulai dari dahulu Nabi Adam diturunkan, sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad, sampai kepada manusia di akhir zaman. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.